Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa dari mahasiswa saya bertanya, bagaimana cara praktis untuk mengembangkan strategi Blue Ocean ini. Jadi melanjutkan kemarin bahwa pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu cara untuk mengembangkan bisnis adalah dengan cara menghindari dari persaingan, gitu ya. Nah, salah satu strategi untuk keluar dari persaingan itu bisa menggunakan namanya strategi Blue Ocean, gitu ya. Kita kembali lagi, strategi Blue Ocean itu apa dan apa bedanya sama yang lain, sama Red Ocean gitu ya. Jadi kalau di dalam teorinya Blue Ocean Strategy dari Kim itu bahwa di dalam sebuah industri itu ada red ocean, ada juga blue ocean begitu. Kalau di red ocean itu persaingannya sudah penuh, sudah ketat, orang banding-bandingkan harga, orang industri itu saling menyerang satu dengan yang lain. Kenapa itu terjadi? Karena ya pasarnya cuma segitu-gitunya gitu loh. Jadi kalau satu perusahaan ingin membesar, biasanya dia harus makan makan pendapatan dari perusahaan sebelahnya, perusahaan pesaingnya gitulah. Nah, perusahaan juga bisa jadi kalau kalah ya dia bisa jadi tutup begitu ya, kurang lebih begitu. Jadi dia main pada segmen yang sama dan mengeksploitasi segmen yang sama begitu. Itu yang disebut dengan red ocean. Kenapa disebut red ya? Karena berdarah-darah di situ gitu ya. Nah, salah satu cara untuk perusahaan untuk supaya survive dan berkembang adalah dia keluar dari red ocean itu, masuk menuju apa yang disebut dengan blue ocean. Di blue ocean itu pasarnya itu baru create baru begitu ya, dan nggak ada pesaing, namanya laut biru luas dalam, ikannya gede-gede, sedikit perahu yang bermain pada area yang sama begitu. Kalau di red ocean itu biasanya main banding-bandingan harga. Kalau di blue ocean dia mainnya inovasi, sesuatu yang baru yang bisa ditawarkan ke pasar, atau pasarnya juga bahkan baru sama sekali begitu ya. Dan bisa lebih besar lagi, kurang lebih begitu. Itu ya, blue ocean sama red ocean. Nah, kita coba gimana sih caranya melakukan mengembangkan strategi blue ocean itu. Tahapannya kurang lebih pertama seperti ini. Pertama, tentukan Anda itu industrinya apa, pasti udah tahu ya. Dan kira-kira pesaing-pesaingnya tuh siapa aja, itu ditentukan gitu loh. Misalkan Anda mainnya di kafenya tuh siapa pesaing-pesaingnya? Apakah masuk ke pesaing Starbucks itu pesaing Anda, atau abnormal pesaing Anda, atau sejiwa pesaing Anda, atau warung kopi pesaing Anda? Itu ditentukan gitu loh. Siapa sebenarnya yang head to head, yang yang beneran pesaing Anda, yang perangnya area peperangan Anda itu siapa gitu. Yang kedua adalah di dalam industri itu, di dalam segmen itu, tentukan. Nah, ini aspek-aspek apa aja yang penting, yang berpengaruh pada bisnis tersebut. Langsung saja ya. Nah, kurang lebih begini. Ini kita bicara masalah industri dari hotel, oke, hotel. Di mana Airbnb itu masuk sebagai pemain baru dalam hal ini dan ingin berbeda dengan yang lain begitu, dengan hotel-hotel yang lain ya. Airbnb bersaing dengan industri hotel gitu kan. Nah, aspek dari industri hotel itu ada lokasi, ada harga, ada reviewnya bagus enggak, ada foto-foto, overall feeling, maksudnya kenyamanan apa enggak, tipe-tipe properti dan segala macam. Ini adalah yang di bawah ini adalah aspek-aspek yang dirasa penting oleh seorang customer ketika memilih hotel gitu ya. Nah, ini yang merah ini dipetakan dulu di antara para pesaing-pesaingnya hotel-hotel itu seperti apa begitu. Lantas Airbnb dia tentukan Airbnb. Oh, kalau hotel biasa itu ya lokasinya tetap begitu ya. Kalau Airbnb lokasinya di mana saja banyak sekali.
Lantas kalau sisi harga, ya karena Airbnb itu akan menetapkan fee kan buat Airbnb-nya gitu kurang lebih ya. Maka dia harus agak naik sedikit. Ini bisa pakai skala ya. Nah, yang ini ada skala misalkan 1 sampai 5 kurang lebih begitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Reviewnya sama Hotel El Royal, ya Hotel El Royal mau pesan lewat Airbnb, ya sama juga kalau pesan langsung kayak gitu, fotonya juga bakal sama, feelingnya mungkin kalau ini Airbnb bisa lebih di atas karena orang lebih leluasa mengekspresikan reviewnya begitu ya. Lantas tipe propertinya itu kalau Airbnb mungkin bisa lebih banyak gitu ya. Kalau amenitiesnya kan kelengkapan hotelnya sama gitu ya dan lain-lain. Jadi yang paling sulit adalah menentukan ininya nih, menentukan aspek-aspeknya gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan cara apa? Bisa diskusi dengan tim Anda gitu kira atau tanya sama customer. Kira-kira hal yang paling penting, aspek penting apa yang aspek-aspek apa yang menurut para customer hotel itu penting buat sebuah hotel. Begitu. Dipetakan satu-satu. Oke. Habis itu pesaingnya ada siapa tadi? Pesaing saya adalah kalau kafe tadi Sejiwa, Kopi Su, apa. Oh, pesaing saya itu. Petakan itu. Posisi-posisi dari rata-rata orang-orang yang lain seperti apa. Habis itu selanjutnya adalah tentukan Anda mau yang seperti apa. Tentukannya gimana caranya? Tentukan perbedaannya. Tentukan caranya bagaimana. Caranya adalah cari apa yang bisa dihilangkan, tingkatkan, kurangi, dan ciptakan. Ini disebut dengan 4 kerangka Blue Ocean Strategy atau bisa juga disebut dengan ERRC Matrix, Eliminate, Raise, Reduce, dan Create gitu ya. Dari tadi aspek-aspek tadi tentukan ini dihilangkan. Jadi harus saya lebih tinggi dari pesaing, rata-rata pesaing. Oh kalau aspek ini saya mau hilangkan aja gitu. Atau pada aspek ini saya mau bikin sesuatu yang baru. Begitu. Nah, ini pada akhirnya strategi adalah ini. Saya mau ciptakan ini, saya meningkatkan ini. Nah, gimana cara gambarinnya? Bisa dengan cara seperti ini. Nah, ini tadi ya, petakan aspek-aspek itu dalam disebutnya strategi kanvas. Oh iya, yang ini tuh disebutnya dengan strategi kanvas, ya. Strategi kanvas dari rata-rata pesaing Anda seperti apa dan Anda itu mau seperti apa. Oke, gitu ya. Lantas habis itu bikin bikin Blue Ocean strateginya dengan menggunakan 4 kerangka BOSS gitu. Contohnya begini, ini contoh nih saya kafe ya. Strategi kanvas pada industri kedai kopi. Nah, niche-nya adalah kedai kopi kelas menengah dan kira-kira 10 kursi gitu ya. Aspeknya. Secara CX ini namanya customer experience. Kita tanya ya sama customer ya. Kira-kira yang penting menurut customer tuh dalam hal perkedai kopian itu apa? Parkir, interior, harga, ragam menu, penampilan, payment system, apa-apa gitu ya. Lantas kita perhatikan. Selanjutnya kita perhatikan. Ini beda ya, bentuknya beda kan, kelihatan bentuk dari strategi kanvas. Nggak apa-apa, bentuknya beda, gitu ya. Misalkan begini, rata-rata industri ya parkirnya kapasitas 10 kendaraan motor, 2 mobil. Interiornya karena kelas menengah ya tidak terlalu mewah, cozy, enak buat nongkrong. Harga kopinya 1 cup itu 15 sampai 20 ribu, ragam menunya 8, penampilan baristanya begini, payment sistemnya begini. Oke. Misalkan rata-rata di industri saya seperti ini yang saya hadapi pesaing-pesaing saya. Gitu ya. Lantas, dari aspek-aspek ini, kira-kira rencana Anda mau seperti apa? Rencana Anda mau seperti apa? Apa ya tadi yang mau dinaikkan, dihilangkan, dikurangi, atau sesuatu yang baru? Ya, apa kira-kira? Saya bilang, misalkan pada aspek parkir, kayaknya saya mau pakai konsep drive-thru deh, gitu ya. Bahkan parkirnya aja dikurangin.
Udah 5 motor aja, karena saya mau drive thru Pak. Bisa? Boleh? Boleh. Terserah Anda gitu kan. Terus habis itu create untuk interior, ya namanya konsep drive thru Pak. Nggak usah terlalu banyak nggak usah terlalu banyak kursi gitu ya. Justru saya mau akan lebih menonjolkan pada eksteriornya, lebih jadi interiornya dihilangkan sama sekali dan create sesuatu yang baru, yaitu eksteriornya misalkan gitu ya. Boleh? Boleh. Ini C ya, tadi reduce itu R, ini C. Kalau harga tetaplah katanya permainan segini, boleh? Boleh, tetap pada hal yang sama. Ragam menunya masih di-reduce juga, penampilan baristanya masih klimis, payment sistemnya sama tetap 4, tapi ada tambahan, yaitu kalau misalkan ada promo di OVO, kita tampilkan OVO. Kalau ada lagi promo di ShopeePay, kita tampilkan ShopeePay. Kurang lebih begitulah ya. Misalkan seperti itu. Nah, ini adalah strategi kanvas Anda, termasuk di dalamnya adalah strategi blue ocean Anda. Jadi yang sebutnya strategi blue ocean yang mana? Yang ini di bawahnya. Yang di bawah yang ini. Cukup. Ya kurang lebih cukup lah ya. Tapi sekali lagi saya titip pesan bahwa apa sih namanya? Ini perlu aspek dari customer experience ini perlu betul-betul apa namanya diperhatikan gitu ya. Aspeknya itu apa aja, begitu ya. Terus yang kedua ini, Anda perhatikan ini rata-rata industri lewat pengamatan nggak apa-apa. Diamati pesaing itu seperti apa, mereka melakukan apa, begitu ya. Habis itu rencana Anda yang ini itu lakukan melalui brainstorming dengan tim Anda. Anda melakukan apa nih? Rata-rata pesaing misalkan tadi harganya 15 sampai 20. Apa yang mau Anda lakukan? Brainstorming dengan pesaing Anda. Pesaing dengan tim Anda. Begitu ya. Jadi salah satu cara ini cara praktis, tabel ini merupakan tabel yang praktis begitu. Strategi kanvas termasuk di dalamnya adalah strategi blue ocean Anda dengan cara melakukan ERR bukan G, sorry, C. ERRC. Apa yang mau di-eliminate, apa yang mau di-reduce, apa yang mau di-raise tingkatkan, apa yang mau di-C, create pada aspek-aspek yang para pesaing Anda itu mainkan gitu ya. Terus ada tambahan sedikit. Strategi blue ocean ini juga bisa dipergunakan untuk mendevelop produk yang baru. Ya, ini contoh case-nya adalah bubur ayam, misalkan gitu ya. Kalau pada yang tadi adalah aspek dari sisi customer experience itu apa sih customer experience? Ya, si pelanggan itu dari mulai datang sampai dengan keluar itu dia mengalami apa saja gitu. Apa yang dialami dan apa yang dianggap penting sama customer Anda gitu ya. Itu disebut dengan customer experience gitu ya. Nanti ketika misalkan kata customer itu toilet adalah sesuatu hal yang penting, maka itu harus dimasukkan sebagai salah satu aspek. Oke? Nah, balik lagi ke sini. Strategi blue ocean juga bisa dipergunakan untuk membuat produk baru. Menghindari dari pesaing yang ada. Misalkan bubur ayam. Bubur ayam udah banyak di Bandung. Oke? Kalau Anda bikin bubur ayam yang gitu-gitu juga, maka ya Anda berarti head to head. Nambahin pesaing, menambahin pemain di dalam industri bubur ayam yang sama, gitu. Nah, gimana caranya? Sama, petakan. Kalau yang ini dipetakan adalah fitur-fitur dari produk Anda. Bubur ayam terdiri dari apa aja sih? Buburnya itu sendiri, kerupuk, kacang, bawang, ayam, sambal, apa lagi? Gitu ya. Oke. Habis itu, perhatikan pesaing Anda. Mereka melakukan apa? Misalkan, rata-rata, pesaingnya adalah beras putih plus santan seperti biasa, terus kerupuknya adalah kerupuk merah yang low grade begitu, terus kacangnya biasalah kacang kedelai putih yang rata-rata umum kan gitu ya, bawangnya ada bawang merah, ada bawang daun, ada juga yang pakai seledri, ayam suwir, sambalnya sambal cabai merah. Itu yang biasa.
Lantas kita lakukan salah nih, rencana blue ocean Anda apa? Apa yang bisa di-eliminate, reduce, raise, dan create. Misalkan, saya mau lebih naik dikit Pak, segmen saya. Oke, kalau gitu berarti raise. Beras saya mau pakai beras organik, tapi tetap pakai santan. Good. Lantas saya mau nggak pakai kerupuk Pak, saya pakai kulit ayam goreng crispy. Kayak apa sih namanya? Apa yang dijual di mall-mall itu, yang kriuk-kriuk dari kulit ayam begitu. Nah, misalkan saya nggak pakai kacang, Pak. Misalkan. Kalau bawangnya saya pakai bawang putih, lebih mahal. Terus ayam saya bukan ayam suwir, Pak. Saya pakai chicken wing. Wah, gitu ya. Kalau sambalnya saya, ya. Nah, ini adalah rencana blue ocean Anda nih. Rencana Anda untuk menghindari dari persaingan produk bubur ayam. Jadi itu juga bisa dilakukan, ya. Jadi begitu, teman-teman sekalian, bahwa ini adalah satu contoh tabel yang bisa dipergunakan untuk menciptakan strategi blue ocean. Saya menyatukan strategi Canvas di sini dalam bentuk yang deskriptif begitu. Jadi tidak pakai skala. Kalau yang ini kan pakai skala ya. Ini pakai skala 1 sampai 5 gitu kan. Tapi saya lebih deskriptif. Enggak. Anda mau pakai yang skala seperti ini, habis itu dibikin strateginya dengan empat kerangka blue ocean ini, atau langsung juga boleh. Langsung seperti ini juga bisa gitu ya. Kalau saya lebih suka yang ini karena lebih deskriptif gitu, lebih bisa menggambarkan kayak yang dipesaing lakukan itu kayak gimana. Misalkan Anda bilang skor 4 tuh kayak gimana. Kalau saya lebih suka yang ini. Jadi dideskriptifkan yang rata-rata pesaing seperti apa, lantas dideskriptifkan pula apa yang mau Anda lakukan untuk bisa keluar dari persaingan itu. Demikian mungkin sekilas mengenai bagaimana caranya kita bisa menghindarkan diri dari persaingan untuk menuju laut biru gitu, sebuah industri yang baru, sebuah pasar yang baru atau sebuah produk baru. Nah, dan blue ocean juga bisa digunakan untuk membuat produk yang baru yang yang tadi, sehingga tidak bermain pada produk-produk yang serupa di pasaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.